Banyak happy reading, guys. Tuan Wong sudah menerima kabar dari anak buahnya bahwa Alicia sudah sadar bahkan sebelum waktu yang diperkirakan oleh dokter tiba. Tapi dia tampak santai karena Tuan Wong tahu pasti kemampuan dari anak buahnya untuk menahan Alicia di sana dan tidak bisa kabur. Tuan Wong lebih memfokuskan untuk memperketat keamanan di pulau pribadinya. Dia juga memasang beberapa titik CCTV di dalam lorong rahasia miliknya yang sempat diberi alat penyadap oleh Hunter Death melalui perawat yang merawat anak dari Fallen. Dia juga memantau tim pengembangan teknologi miliknya yang sedang melihat lewat satelit yang dia miliki ke arah pulau pribadi yang ditengarai sebagai tempat persembunyian dari Paman Bill. Tapi memang tim pengembangan teknologi milik Tuan Wong itu juga belum mendapati keberadaan Paman Bill di pulau pribadi milik Hunter Death. Mereka juga sedang mengkalkulasi berapa penjaga yang ada di sana dan juga mengintai perlengkapan yang ada di sana. Sayangnya mereka tidak dapat mengetahui apakah Hunter Death juga memakai cara-cara yang sama seperti yang digunakan oleh Tuan Wong, yaitu menanam bom di areal tertentu supaya mereka juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu membunuh pasukan yang datang menelusup ke area pulau pribadi itu. Itulah mengapa Tuan Wong masih belum mengizinkan pihak Interpol dan juga pihak kepolisian untuk mendatangi pulau pribadi itu sampai dia benar-benar yakin kalau pulau pribadi itu aman untuk disergap. Karena firasatnya mengatakan bisa jadi Hunter Death melakukan jebakan. Sebenarnya tim pengembangan teknologi milik Tuan Wong itu melihat adanya aktivitas yang seperti biasa yang ada di pulau tersebut. Pulau itu dihuni oleh beberapa orang dan juga ada penjaga milik Hunter Death yang berkeliaran di sana. Sedangkan Fallen dan juga Revan memantau Eric yang masih berada di rumah sakit. Mereka juga ingin tahu progres dari anak buah Alicia yang masih tertinggal di sana. Para pengawal dari Eric dan juga Fallen mengabarkan bahwa anak buah dari Alicia mulai menyadari bahwa bos besarnya itu hilang. Pantauan CCTV di sana menangkap beberapa pergerakan yang mencurigakan dari perawat-perawat laki-laki yang bertubuh besar yang diduga adalah anak buah dari Alicia. Mereka juga membiarkan anak buah dari Alicia itu memasuki ruangan CCTV di ruang publik untuk melihat kemanakah Alicia pergi karena mereka tahu bahwa terakhir Alicia itu ada di ruangan operasi di mana dia dipanggil sebagai perawat untuk menjadi asisten seorang dokter di sana. Mereka sengaja membiarkan anak buah dari Alicia itu menyelidiki CCTV yang ada karena mereka sudah menghapus rekaman CCTV di mana Alicia dibawa dari ruang operasi ke kamar mayat. Bahkan CCTV yang menampilkan mobil ambulans yang pergi itu pun udah dihapus oleh kepala pengawal Eric yang memiliki pantauan langsung ke CCTV besar di rumah sakit itu. Karena sebenarnya CCTV yang ada yang dimasuki oleh anak buah Alicia itu merupakan replika dari ruangan CCTV besar yang terletak di dekat ruang VIP keluarga Weston. Jadi tentu saja apa yang dilihat oleh anak buah Alicia itu adalah hasil editan dari kepala pengawal dari Eric. Fallen dan Revan terus-menerus mengupdate apa yang sudah terjadi di rumah sakit. Bahkan mereka juga mendapatkan hasil CCTV terbaru dari anak buah milik Alicia yang rupanya frustasi karena kehilangan bosnya di rumah sakit itu. Pantauan CCTV yang mereka lihat pun tidak membuahkan hasil. Jadi mereka tetap tidak tahu kemana Alicia pergi. Karena mendapatkan jalan buntu, akhirnya perawat yang diduga adalah anak buah Alicia itu keluar dari rumah sakit entah menuju kemana. Itulah informasi terakhir diberikan oleh pengawal Eric dan Fallen. Tapi sejurus kemudian Fallen mengingat bahwa mereka bisa juga mendapatkan informasi dari anak buah dari Alicia. Jadi Fallen memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti kemana anak buah Alicia ini pergi. Untung saja perintah itu belum terlambat diberikan karena mereka masih sempat untuk menyusul anak buah Alicia yang sudah pergi terlebih dahulu.
Sementara itu Alicia kebingungan tentang keberadaan dirinya saat ini. Dia bingung karena tadinya dia berada di rumah sakit dan menyamar menjadi seorang perawat, tapi bagaimana sekarang dirinya malah sudah terpasung di sebuah tempat yang mirip seperti ruangan di rumah sakit jiwa di mana tembok-temboknya tertutup dan tidak ada satupun ventilasi yang masuk di sana. Dia curiga bahwa saat ini dirinya sudah tertangkap oleh salah satu dari antara musuh-musuhnya yang lain atau Tuan Wong. Dia tidak menyadari bahwa saat ini Tuan Wong lah yang sudah menangkapnya karena dia tidak pernah tahu dengan tempat ini. Tentu saja Alicia tidak tahu karena dulu dia jabatannya adalah sebagai wanita pemuas nafsu dari Tuan Wong. Sehingga keberadaannya tentunya bukan ada di tempat ini, tetapi di hotel ataupun di tempat kerja Tuan Wong. Dia juga tidak pernah diajak ke rumah besar ini ataupun di tempat-tempat pribadi milik Tuan Wong. Alicia menunggu dengan berdebar sebenarnya siapa yang sudah menangkapnya saat ini. Dia juga tahu pasti kalau sampai Tuan Wong yang menangkapnya maka hidupnya akan berakhir sampai di sini. Karena Tuan Wong tidak pernah mentolerir sebuah pengkhianatan. Tiba-tiba pintu dari ruangan itu terbuka, masuklah beberapa laki-laki yang sudah dia kenali dengan baik. Tuan. Alicia menyapa laki-laki yang dia kenali itu dengan nada terbata-bata dan ketakutan yang amat sangat. Oh, jadi kamu masih mengenali tuan kamu? Aku pikir setelah kamu memuaskan diri bersama laki-laki lain, kamu sudah tidak mengenali siapa tuan kamu sebenarnya. Bagaimana? Apakah kamu sudah puas dengan petualangan bersama laki-laki di luar sana? Kalau mungkin kamu masih belum puas, anak buahku yang berjumlah puluhan orang di tempat ini bisa memberikan kamu servis yang memuaskan. Jelas laki-laki itu dengan senyumannya yang miring. Tapi tentu saja senyumannya itu tidak pernah nyampai ke mata. Karena mata laki-laki itu menatapnya dengan tajam, datar dan juga dingin. Tentu saja benar seperti apa yang diungkapkan oleh Alicia tadi bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menerima sebuah pengkhianatan. Apalagi pengkhianatan ini hampir saja mencelakakan nyawanya dan juga harga dirinya sebagai laki-laki. Alicia hanya bisa menunduk dengan takut karena dia tahu bahwa usianya tidak bakal panjang. TBC. Siapakah laki-laki itu? 147. Maaf ya kakak-kakak reader semua kalau hari ini hanya bisa upload satu episode saja. Hari ini banyak sekali kerjaan di dunia nyata dan juga permintaan editor untuk membuat satu karya untuk mengikuti lomba. Tapi sekalipun berat tetap diusahakan untuk mengupload minimal satu episode setiap hari. Jangan lupa untuk like dan memberikan gift, juga support author dengan memberikan vote. Makasih juga buat yang sudah like dan vote. Yang kasih gift besar juga aku ucapin terima kasih ya. Berkat kalian aku ada di sini. Aku seneng karena dukungan kalian. Aku jadi semangat update. Oh ya, jangan lupa mampir di cerita Thor yang lain. Banyak yang sudah selesai dan bisa dibaca sampai ending. Happy reading, guys. Jadi sekarang apa yang kamu katakan? Kata Tuan Wong dengan nada sinis. Ya benar sekali. Ini adalah Tuan Wong yang menemui Alicia. Sebenarnya dia sudah tidak sabar untuk memotong-memotong tubuh wanita cantik itu sesuai bagian-bagiannya dan kemudian mengumpankannya kepada ikan-ikan ganas yang lapar yang ada di sekitaran laut lepas itu. Alicia gemetar ketakutan ketika melihat penampakan Tuan Wong saat ini. Memang Tuan Wong hanya bertindak dingin saja, tapi sebagai orang yang sudah mengenalnya bertahun-tahun, Alicia tahu bahwa di balik sifat dingin Tuan Wong itu sebenarnya Tuan Wong memiliki kekejaman yang sangat luar biasa. Alicia hanya bisa mendesah karena dia tahu umurnya sudah tidak panjang lagi. Kedua pilihan yang ada di tangan Alicia saat ini hanyalah kematian.
Cuman pilihan pertama adalah mati mudah atau memilih mati yang menyiksa. Kayaknya Alicia akan berusaha bernegosiasi Tuan Wong supaya dia paling tidak mendapatkan kematian yang mudah. Tuan, bolehkah saya memohon sesuatu kepada Tuan Wong demi masa lalu yang pernah kita lalui bersama? Kata Alicia dengan tidak tahu malunya. Apakah kamu memberikan aku pilihan saat ada di tempat kamu waktu itu? Apakah waktu itu kamu juga memberikan pilihan saat membunuh semua anak buah setiaku? Tidak kan? Lalu kenapa saat ini kamu memohon-mohon dengan tidak tahu malunya kepadaku untuk bernegosiasi? Tanya Tuan Wong dengan nada datar dan sangat dingin. Tuan, aku tahu kalau Tuan bakal menghabisi nyawa aku saat ini. Aku tahu bahwa Tuan juga bisa menyiksa aku sampai mati. Bolehkah aku meminta bahwa ambillah nyawaku saat ini tapi jangan disiksa? Tanya Alicia dengan nada memohon. Cih, emang apa imbalannya kalau aku memberikan kemudahan itu kepada kamu? Tanya Tuan Wong dengan memancing Alicia agar mau mengajukan persyaratan. Aku akan menceritakan seluruh rencana dan rancangan dari Billy supaya Tuan Wong bisa segera menangkapnya. Bukankah itu yang Tuan Wong kehendaki? Tanya Alicia sambil menimbang-nimbang segala sesuatu yang mungkin bisa jadi menguntungkan bagi dirinya. Bahkan syukur-syukur Tuan Wong akan melepaskan dan mengampuni nyawanya asal dia menceritakan secara detail apa yang menjadi rencana Billy dan apa yang Billy akan rancangkan buat Valen pada khususnya dan keluarga Weston pada umumnya. Kamu pikir apakah hal itu menjadi keuntungan buat aku? Apa hubungannya mereka dengan aku? Hubungan saat ini adalah antara kamu dan aku. Aku tidak peduli dengan apa yang diperbuat Billy, jadi kalaupun Billy akan melakukan hal-hal yang menakutkan atau apapun itu bentuknya, aku tidak peduli. Sekarang katakan apakah imbalannya kalau aku memberikan apa yang kau inginkan, yaitu kematian yang mudah buat kamu? Tandas Tuan Wong dengan nada yang sinis. Dia hanya ingin mengulur sedikit waktu mempermainkan wanita yang sudah pernah mengkhianati dirinya. Tenang saja. Tidak akan ada pengampunan untuk wanita semacam Alicia. Dan yakin kalau Alicia sudah tidak bakal bisa lolos dari genggaman tangannya saat ini. Aku akan melayani dengan gaya apapun yang kamu mau. Kata Alicia dengan nada malu-malu menjijikan. Perkataan Alicia yang ini membuat Tuan Wong semakin jijik. Di dalam bayangannya pun tidak pernah akan ada tindakan seliar ini. Pengkhianat ingin melayani dirinya. Ini benar-benar sesuatu hal yang gila. Pengawal, habisi dia dengan perlahan-lahan. Jangan biarkan dia mati sekarang. Kalau perlu cobalah hal-hal yang fantastis supaya dia berharap untuk segera mati. Tapi jangan pernah kalian mencoba untuk memberikan kematian kepadanya. Karena hanya aku yang akan memberikan kematian kepadanya saat aku puas menyiksa raganya. Kata Tuan Wong dengan pengawal-pengawalnya. Jangan Tuan. Tolong ampuni saya. Kata Alika mengiba. Tapi tidak sedikit pun Tuan Wong menghiraukan apa yang dikatakan oleh Alicia itu. Tunggu. Jangan dulu kamu habisi wanita itu terlebih dahulu, aku masih membutuhkan informasi dari mulutnya. Kata Valen yang tiba-tiba muncul. Rupanya Valen tadi masih mengurus masalah Erik yang berada di rumah sakit. Valen menginstruksikan kepada anak buahnya untuk mengikuti anak buah Alicia yang tertinggal di rumah sakit. Saat ini Valen hanya sendirian mengikuti Tuan Wong. Kemungkinan Revan lah yang disuruh oleh Talon untuk memantau pergerakan anak buah dari Alicia yang diikuti oleh anak buah dari Valen.
Percayalah padaku kalau dia tidak mungkin mengatakan informasi apapun tentang apa yang akan dilakukan oleh teman-temannya itu kepada keluargamu. Aku sangat yakin bahwa dirinya malah akan menjebloskan kalian dengan jebakan-jebakan yang menanti kalian. Jadi biarlah orang ini disiksa sampai setengah mati. Sampai dia berharap kalau dirinya mati di tanganku. Perkataan Tuan Wong membuat Valen jadi berpikir. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Tuan Wong bahwa wanita ini tidak akan mengatakan kepada dirinya tentang rencana apa yang sudah dibuat oleh pamannya itu. Tidak. Aku akan mengatakannya yang sejujurnya. Tolong aku, Tuan. Saya akan bilang Tuan, kata Alicia sambil memohon kepada Valen. Dia tahu hanya Valen yang bisa memberinya kematian yang mudah tanpa siksaan. Oh ya. Hahaha, jangan kamu pikir aku tidak tahu akal bulusmu. Kamu ingin mengajak teman untuk mati bersamamu. Itulah yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Dan aku hanya bilang, jangan harap kami akan mempercayaimu. Aku akan bilang. Aku benar-benar akan bilang. Jangan ke pulau. Itu jebakan. Pulau itu penuh dengan ranjau bom yang mengerikan. Awalnya memang untuk menjebak Tuan Wong dan pasukannya. Tapi aku akan mengatakannya. Bill di sana. Di markasnya sendiri. Kata Alicia dengan nafas terengah. Ia ingin paling tidak mendapatkan kematian yang midah. Ia gak mungkin lolos juga dari sini. Di mana markas Bill? Tanya Valen. Jangan percaya padanya bro. Dia juga menyiapkan ranjau yang sama. Dia akan meledakkan kita dengan bom juga. Kata Tuan Wong dengan nada datar dan dingin. Ia berusaha mencegah Valen agar dia tidak tergiur dengan apa yang dikatakan Alicia kepada Valen tadi. Benar Tuan. Saya tidak bohong. Kata Alicia masih memohon-mohon. Terserah padamu saja bro. Tentu saja aku percaya kepada kamu Tuan Wong daripada dengan wanita ini. Kata Valen dengan nada sinis melirik pada Alicia yang kehilangan. RSMM 148. Jangan lupa untuk like dan memberikan gift juga support author dengan memberikan vote. Dengan langkah yang happy reading, guys. Tanpa berpikir panjang lagi Tuan Wong langsung mengeksekusi apa yang dia inginkan sedari tadi, yaitu menyiksa Alicia dan kemudian membunuhnya secara perlahan. Dengan langkah yang tidak sabar dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan eksekusi pertama terhadap Alicia. Sekalipun Valen tahu bahwa Alicia itu sudah terlalu jahat dan mengkhianati orang yang sudah pernah menolongnya, tetapi karena dia sendiri masih baru dalam kancah permafiaan seperti ini, maka dia pun memilih untuk keluar saat Tuan Wong menyuruh anak buahnya menyiksa Alicia dengan mengambil kuku dari Alicia satu persatu sampai jari jemari milik Alicia yang lentik itu berdarah-darah. Valen masih menaruh rasa iba saat melihat penderitaan dari Alicia ketika anak buah Tuan Wong dengan santainya mencabut kuku dari jari jemari milik Alicia. Valen memilih keluar dan menemui anak dan istrinya yang masih tinggal di pulau pribadi milik Tuan Wong. Tapi sebelum dia masuk ke lorong rahasia milik Tuan Wong, tiba-tiba langkahnya dicegah oleh Revan yang kebetulan sudah berada di rumah besar milik Tuan Wong itu. Tadinya Revan berada di pulau pribadi bersama dengan Anindya dan juga ayah Willy. Lalu setelah dia mendapatkan kabar dari Eric dan pengawal-pengawal yang disuruh Valen untuk membuntuti sisa dari anak buah Alicia yang berada di rumah sakit, dirinya langsung bergegas mencari Valen. Dan kebetulan dia menemukan Valen di rumah besar milik Tuan Wong. Karena Valen baru saja keluar dari tempat penyiksaan milik Alicia di ruangan eksekusi di bawah rumah besar itu. Apa yang kamu lakukan di sini?
Apakah kamu sudah berhasil mendapatkan info dari pengawal-pengawal kita yang membuntuti anak buah Alicia? Tanya Valen dengan nada tergesa-gesa karena dia sendiri ingin tahu apa yang menjadi perkembangan dari kasus yang sudah diserahkan kepada Revan tadi sebelum dia mengikuti Tuan Wong untuk melakukan eksekusi kepada Alicia yang sudah menjadi pengkhianat di kubu Tuan Wong. Kita sudah menemukan lokasi di mana anak buah milik Alicia balik ke sana. Rupanya setelah diselidiki kembali oleh Erik melalui GPS satelit yang dia miliki, dia langsung tahu bahwa itu adalah markas milik Paman Bill. Dan kamu tahu bahwa lewat spyware yang dipakai oleh anak buah Erik yang berada di sana mereka mengetahui bahwa ada orang yang diduga mirip dengan Paman Bill berada di sana. Jadi aku asumsikan bahwa pulau pribadi yang dimiliki oleh Hunter Death itu sama sekali tidak ada mereka. Kemungkinan besar itu adalah jebakan. Bagaimana menurutmu? Apakah kita harus menyerang ke markas Paman Bill atau kita memantau dulu? Desak Revan dengan nada antusias. Tadi ketika Alicia diinterogasi oleh kita, dia juga mengatakan bahwa Paman Bill berada di markas besarnya sendiri. Dan pulau pribadi yang dimiliki oleh Hunter Death itu hanya sebagai jebakan agar pasukan dari Tuan Wong masuk ke dalam sana dan dibunuh secara massal menggunakan bom. Tapi Tuan Wong tetap tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Alicia dan mengatakan bahwa kemungkinan besar itu juga merupakan sebagian dari Paman Bill supaya kita terjebak di dalam sana dan tidak bisa keluar. Bahkan kemungkinan kita juga akan dieksekusi dengan cara yang sama. Menurut Tuan Wong ini semua adalah langkah kita untuk berhati-hati agar kita tidak masuk ke dalam jebakan seperti waktu kita ada di rumah prostitusi milik Alicia itu. Rupanya Tuan Wong juga masih trauma dengan kejadian yang menimpa dirinya waktu itu. Karena dia banyak kehilangan orang-orangnya yang sangat setia dan loyal kepadanya. Jelas Valen kepada Revan mengenai pandangan Tuan Wong tentang apa yang sudah dikatakan Alicia kepadanya juga asumsi yang sudah diambil oleh Erik dan Revan saat membuntuti sisa anak buah dari Alicia yang ternyata kembali balik ke markas besar milik pamannya Valen itu. Revan mencubiti bibirnya tanda dia sedang berpikir keras mengenai masalah ini. Dia tidak mungkin melepaskan keberadaan Paman Bill yang ada dan bersembunyi di markas besarnya. Dia juga tidak mungkin membiarkan ikan kakap yang menjadi tangkapannya itu lepas begitu saja. Tapi pertimbangan dari Tuan Wong juga tidak bisa diabaikan. Karena dalam hal ini Tuan Wong memiliki pengalaman yang cukup besar tentang dunia hitam seperti ini. Walaupun kemarin waktu di tempat prostitusi milik Alicia dia turut terjebak dan kehilangan orang-orang terbaiknya. Apa kita sebaiknya menunggu Tuan Wong terlebih dahulu untuk mendiskusikan masalah ini? Kita tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan. Bahkan kita juga tidak bisa menghubungi Interpol untuk menangkap Paman Bill karena takutnya ini juga adalah jebakan. Dan kita tidak mungkin mengorbankan orang lain untuk mengetahui bahwa ini dijebakan apa tidak. Kata Revan lagi sambil mengacak-ngacak rambutnya tanda dia cukup frustasi dengan permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Kalau tidak didatengin bikin penasaran, kalau didatengin takut kalau itu jebakan. Seperti makan buah si malakama. Dimakan salah nggak dimakan juga salah. Makanya Revan dan Valen harus menunggu Tuan Wong untuk memberikan saran yang terbaik tentang harus bagaimanakah mereka saat ini. Lalu di manakah Tuan Wong sekarang berada? Tanya Revan sambil celingukan mencari sosok Tuan Wong yang tadi pergi bersama dengan Valen. Tuan Wong saat ini sedang bersenang-senang bersama dengan Alicia. Jadi untuk sementara waktu dia belum bisa diganggu-gugat. Data Valen dengan nada santai seperti di pantai. Apa? Jadi Tuan Wong masih mau berhubungan badan dengan Alicia?
Sungguh terlalu, kata Revan sambil mengutip kata-kata dari Bang Haji Rhoma Irama saat mengatakan sungguh terlalu. Perkataan Revan itu membuat Valen menjadi tertawa terbahak-bahak karena Revan menirukan perkataan itu hampir sama persis dengan sang empunya yang sering berkata dengan kata-kata itu. Dan Revan pun turut larut dalam tawa Valen. Sungguh suatu kejadian yang sangat langka mereka tertawa di atas kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di antara mereka. Ya bukan begitu maksud aku. Tentu saja Tuan Wong bukan berkeinginan berhubungan badan dengan Alicia tapi lebih tepatnya adalah menyiksa badan Alicia sampai Alicia memohon-mohon supaya dirinya dibunuh. Karena Tuan Wong sudah berjanji sebelum menemukan Alicia itu. Kalau sampai Alicia ketemu maka dia akan menyiksa sampai Alicia mohon-mohon supaya dirinya dibunuh daripada disiksa. Kata Valen sambil bergidik ngeri dengan apa yang dilakukan oleh Tuan Wong tadi. TBC. Abis ini update yang kedua ya. Jangan lupa like dan voten ya. Episode sebelumnya. RSMM 147. Episode berikutnya. RSMM 149.